Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Baik. Kalian sudah berdoa? Belum. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, baik Pak akan meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Pak meminta Cilvan untuk memimpin kita dalam doa pembukaan ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak akan mau mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Cilvan Hadir Pak Guru. Andre Hadir. Gisman. Hadir. Baik. Selanjutnya, nah anak-anak di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Pak meminta dua perwakilan dari kalian untuk membaca tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Pak meminta salah satu perwakilan pertama dari kalian, Nyong yang duduk paling pojok. Cilvan, silakan kamu membaca tujuan pembelajaran pada poin yang pertama. Baik, terima kasih pada Cilvan. Yang kedua, Pak meminta teman kalian yang duduk di samping itu silakan kamu membaca pada tujuan pembelajaran pada poin yang kedua. Baik, terima kasih. Ada beberapa teman kalian tadi yang sudah membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya, baik anak-anak, setelah mendengarkan tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan dan oleh beberapa teman kalian tadi, bahwa hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Baik, kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca buku pegangan kalian tentang model pembelajaran PBL? Rupanya kalian belum pernah mendengar. Jadi di sini Pak mau menjelaskan bahwa model pembelajaran PBL itu atau Problem Based Learning itu merupakan metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik untuk belajar berpikir dan belum pernah mendengar. Jadi di sini Pak mau menjelaskan bahwa model pembelajaran PBL itu atau Problem Based Learning itu merupakan metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik untuk belajar berpikir dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Nah, dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini dia terdapat beberapa macam langkah-langkah di dalamnya. Langkah-langkah yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan masalah baik individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menghasilkan karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan langkah-langkah dari mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Di sini, anak-anak, di sini Pak membuat pernyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia atau anak-anak sekalian mungkin pernah berpergian atau ke pasar di sana kalian pernah membuat pengelompokan di sana. Misalnya kalian berjumpa dengan seorang penjual, kalian bisa mengelompokkan beberapa jenis buah-buahan yang ada di sana. Buah-buahan seperti apel, mangga, semangka dengan salak. Nah, di situ kalian dapat melakukan pengelompokan atau klasifikasi dari buah-buahan tersebut untuk menjadi satu jenis yang sama. Misalnya di sini kalian bisa membuat anak-anak bisa membuat pengelompokan pada buah salak. Buah salak di sini kalian kalau dikelompokkan itu menjadi salak pandah dan salak Medan. Itu sudah tergolong dalam satu jenis buah salak yang sama. Nah, anak-anak, dalam bidang ilmu biologi itu
beberapa ahli itu mereka sudah berhasil menemukan klasifikasi yang ada. Nah, klasifikasi itu sendiri merupakan suatu cara yang sistematis dengan mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri dari suatu makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu ada yang mengetahui ilmu yang mempelajari atau pengertian dari ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Rupanya kalian semua belum memahami tentang itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu adalah ada yang mengetahui ilmu yang mempelajari atau pengertian dari ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Rupanya kalian semua belum memahami tentang itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu adalah taksonomi. Nah, taksonomi ini sendiri dia pertama kali dijelaskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Jadi dalam klasifikasi makhluk hidup yang harus kita lihat itu dia terdapat beberapa macam poin penting yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada tahap klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Carolus Linnaeus dia melakukan identifikasi ciri dari makhluk hidup. Nah, seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, fisiologi, morfologi dan tingkah laku, itu setelah Carolus dia mengelompokkan ciri dari setiap organisme, dia mencatat dan mempelajari. Setelah mencatat dan mempelajari, Carolus Linnaeus itu dia melakukan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang sudah diamati terlebih dahulu. Terus yang kedua, dia melakukan urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dibagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Semakin banyak persamaan ciri, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya, maupun sebaliknya. Semakin sedikit persamaan ciri, maka semakin jauh kekerabatannya. Contoh yang harus kita ketahui di sini adalah kingdom Animalia, lindom Plantae, kelas Mamalia, dan divisi Spermatophyta. Itu tadi pada poin yang kedua tentang urutan takson dalam klasifikasi. Terus pada yang ketiga adalah kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Di dalam kunci identifikasi itu tercantum ciri organisme yang akan dipelajari, dia akan diidentifikasi. Jadi kita bisa mengartikannya bahwa setiap ciri yang tercatat di dalam kunci identifikasi itu dia bersifat spesifik. Ada yang tahu arti kata spesifik itu sendiri? Baik, kalau kalian belum memahami arti kata spesifik itu sendiri, nanti kalian pulang tolong kunci identifikasi itu dia bersifat spesifik. Ada yang tahu arti kata spesifik itu sendiri? Baik, kalau kalian belum memahami arti kata spesifik itu sendiri, nanti kalian pulang tolong mencari arti kata dari spesifik itu sendiri supaya kalian memahami arti kata spesifik yang masih ada kaitannya dengan kunci identifikasi. Jadi kita memasuki pada poin yang keempat tentang metode penambahan ilmiah. Pada metode penambahan ilmiah ini itu untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Carolus Linnaeus tadi dia menggunakan sistem binomial nomenklatur. Sistem binomial nomenklatur ini atau biasa dikenal dengan sistem tata nama ganda. Nah, nanti sebentar waktu akhir materi Pak akan memberikan tugas tentang mencari aturan penulisan nama ilmiah dan contoh. Dan contohnya nanti sebentar baru kalian diskusikan. Kita lanjut bahwa yang berikutnya itu manfaat klasifikasi. Nah, dalam manfaat klasifikasi ini yang pertama yaitu untuk memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Nah, dengan kita mempelajari pada mengklasifikasi makhluk hidup ini, kita membantu kita untuk bisa mengenal makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Nah, anak-anak,
Di sini juga kita harus bisa mengenal makhluk hidup, dan yang ketiga mengetahui adanya hubungan kerabatan antara makhluk hidup. Nah, kalian harus menguasai 3 manfaat dari sistem klasifikasi yang sudah dijelaskan tadi. Siapa tahu mungkin dalam waktu ujian nanti Pak akan memberikan soal yang sama. Terus yang berikutnya itu kita masuki pada poin yang kedua tentang menjelaskan perkembangan sistem klasifikasi. Nah, anak-anak, perkembangan sistem klasifikasi ini dia terdiri dari 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera itu merupakan makhluk hidup bersel. Dia memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, dan yang tidak memiliki membran inti dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Ada yang bisa memberikan contoh dari kingdom Monera? Ini juga menjadi masalah nanti kalau kalian bisa mencari sendiri. Terus yang kedua ada kingdom Protista. Yang kedua tentang kingdom Protista. Protista itu tadi dia punya ciri-ciri. Itu Protista memiliki membran inti atau eukariota bersel tunggal dan multiseluler. Anak-anak, pada kingdom Protista ini dia bisa dibedakan menjadi Protista mirip hewan. Protista mirip hewan itu biasa dikenal dengan istilah yang lebih istilah umumnya itu seperti apa? Kalian pernah mendengar dari sejak kalian yang materi-materi yang dari kelas-kelas yang lalu, mungkin kalian bisa menjelaskan lagi. Rupanya kalian belum memahami. Jadi kingdom Protista mirip hewan itu biasa dikenal dengan istilah protozoa, dan Protista mirip tumbuhan itu biasa dikenal dengan istilah alga atau ganggang, dan Protista mirip jamur. Nah, itu tadi. Nah, kita memasuki pada kingdom Fungi. Anggota fungi adalah kelompok berbagai macam jamur. Fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler dan maupun multiseluler. Jadi fungi ini dia memiliki ciri-ciri yaitu ada yang uniseluler maupun multiseluler. Jadi dia tuh berbeda dengan yang lain yang seperti di atas yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dalam kingdom fungi ini dia dibedakan dibagi lagi menjadi 4 kelas sebagai berikut. Itu ada Zygomycotina, ada Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Terus yang bagian yang keempat yaitu ada kingdom Plantae. Dalam kingdom Plantae ini dia dibagi menjadi dibedakan menjadi lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, pada tumbuhan lumut itu biasa dikenal dengan istilah Gyrophyta. Gyrophyta. Kalau pada tumbuhan paku itu Pteridophyta, tumbuhan biji itu Spermatophyta. Nah, anak-anak, itu tadi. Nah, pada poin yang terakhir itu kita memasuki pada kingdom Animalia. Hewan memiliki ciri-ciri umum. Pada kingdom Animalia itu dia memiliki ciri-ciri seperti bergerak aktif, tidak memiliki dinding sel, dan tidak dapat berfotosintesis. Pada kingdom Animalia ini dia dibedakan menjadi 2, yaitu ini invertebrata dan avertebrata. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak. Sekarang Pak mau memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian membentuk dalam 2 kelompok dengan jumlah yang berdasarkan jumlah siswa yang kalian miliki. Jadi di sini kalian akan mendiskusikan tugas yang Pak mau memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian membentuk dalam 2 kelompok dengan jumlah yang berdasarkan jumlah siswa yang kalian miliki. Jadi di sini kalian akan mendiskusikan tugas yang akan Pak berikan berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak berkaitan dengan kunci identifikasi. Di situ kalian bisa kalian bisa menjelaskan tentang metode penambahan ilmiah. Di situ soalnya itu tentang kalian bisa membuat aturan penulisan tata nama ilmiah disertakan dengan contoh-contohnya. Terus yang kedua, soal yang kedua tentang perkembangan sistem klasifikasi tadi sudah dijelaskan ada 5 kingdom. Di situ tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak. Di situ kalian bisa lebih perjelas lagi. Kalian bisa menjelaskan dari kingdom Monera sampai kingdom Animalia.
Baik, kita lanjut bahwa nanti kalian menjelaskan tentang 5 kingdom tadi berdasarkan ciri-ciri terus dengan dia punya contoh dari masing-masing kingdom. Oke, baik. Sekarang anak-anak silakan kalian berdiskusi tentang yang tugas tadi yang sudah diberikan oleh Pak. Baik, sekarang anak-anak silakan perwakilan 2 orang dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, kalau sudah mempresentasikan tugas kalian, sekarang Pak meminta 2 orang dari perwakilan dari kelompok kalian untuk bisa membuat kesimpulan akhir dari materi kita pada hari ini. Baik, pada kelompok 1 Pak berikan kesempatan. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan memberikan kesimpulan akhir dari materi kita. Terima kasih kepada kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Sekarang terima kasih partisipasi kalian pada hari ini. Kalian sudah memberikan kesimpulan, sudah turut berpartisipasi dalam proses belajar kita hari ini. Pak meminta salah satu kalian untuk kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Cilvan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih partisipasi kalian semuanya. Selamat pagi.